Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ronita Broni pada mata kuliah Bahasa Inggris Sumber di program studi Pendidikan Sejarah STKIP Pangeran Darmakusuma, Segeran Jatinyuat, Indramayu. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang perubahan kata dalam bahasa Inggris. Jadi pada pertemuan ketiga mata kuliah Bahasa Inggris Sumber ini, kita akan membahas 3 subbahasan. Yang pertama, jenis kata dalam bahasa Inggris. Kemudian perubahan kata dalam bahasa Inggris. Yang terakhir, kita akan mengenal secara sederhana tata kalimat dalam bahasa Inggris. Yang pertama, tentang jenis kata. Ada banyak jenis kata dalam bahasa Inggris, tapi saya akan memberikan informasi. Saya akan hanya mengenalkan beberapa saja. Yang pertama, verb atau kata kerja. Yang kedua, noun atau kata benda. Kemudian adjektif, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Pronoun, kata ganti. Conjunction, kata sambung. Dan preposition, kata depan. Verb, kita bisa ambil contoh misalkan work, atau sit, atau talking, atau yang lainnya. Noun, kita bisa lihat misalkan table, TV, handphone, semua kata benda. Adjektif, kita misal ambil angry. Kata keterangan, misalkan kita bisa ambil in bus, atau yesterday, atau in the morning. Dan kata ganti she, he, it, itu juga kata ganti. Kemudian conjunction, kita bisa ambil contoh and, so, however, dan lain-lain. Kata depan, kita bisa ambil in, on, dan yang lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini, kita hanya akan fokus pada perubahan kata. Jadi tidak akan kita jelaskan semuanya, jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengetahui ada perubahan kata dalam bahasa Inggris. Nah, perubahan kata dalam bahasa Inggris, kita bisa fokuskan pada dua, pada regular verb atau irregular verb. Verb yang kita tahu tadi adalah kata kerja. Ada kata kerja yang beraturan, namanya regular. Ada kata kerja yang irregular atau tidak beraturan. Hal ini kemudian merujuk pada verb 1, pada keterangan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Dan nanti perubahan-perubahannya sesuaikan dengan verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa lihat apa itu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Contoh misalkan verb 1 atau bentuk dasar, kata kerja bentuk dasar, kita bisa lihat misalkan di simple person future, simple past future, dan kalimat perintah atau imperative sentences. Contoh misalkan I read a book every day. Read di situ itu adalah verb 1 atau bentuk dasar. Verb 2 atau past tense atau masa lampau, kita bisa lihat contohnya di simple past tense. Contoh, we walk home last night. Walk di situ itu bentuk verb 2 atau past tense atau masa lampau. Yang verb 3 atau past participle telah dilakukan di masa lampau. Contohnya kita bisa lihat di present perfect, past perfect, present future perfect, atau past future perfect, dan passive voice. Contoh misalkan, she has taken a bath. Jadi taken di situ bentuk verb 3 yang artinya telah dilakukan di masa lampau. Yang terakhir verb ing. Verb ing ini kita bisa lihat di semua tenses yang ada kata continuous-nya. Jadi semua tenses yang ada continuous-nya, misalkan present perfect continuous, present continuous perfect, itu juga ada verb ing-nya. Kemudian yang kedua, pada gerund atau kata kerja yang jadi kata benda. Contoh misalkan, Benny is calling you right now. Calling di situ adalah verb ing. Yang kedua, kita bisa ambil contoh gerund, yaitu watching a movie atau melihat film.
makes me happy, membuat saya bahagia. Watching di situ artinya gerund atau kata kerja yang jadi kata benda. Itu penjelasan tentang verb 1, apa itu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan jelaskan dulu tentang apa itu kata kerja beraturan. Regular verb. Regular verb adalah kumpulan kata kerja dengan perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 yang mana ditambahkan akhirannya dengan D atau ED. Jadi namanya karena dia hanya tambahnya D dan ED saja, maka kemudian dianggap beraturan. Beraturan karena tambahannya hanya D atau ED. Contoh misalkan accept. Verb 2-nya accepted. Verb 3-nya accepted. Verb ing-nya tinggal tambahi ing. Accepting artinya menerima. Yang kemudian hanya tambahan D saja, contoh misalnya baked, yang ada cuman tambahi D. Baked, dan baking. Yang membakar atau memanggang. Contoh lagi loving atau mencintai. Melting artinya meleleh. Itu contoh-contoh dari kata kerja yang berubah tetapi beraturan. Hanya tinggal menambahkan D atau ED. Kemudian selanjutnya ada namanya irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Ini salah tulis ya. Namanya kata kerja tidak beraturan. Kata kerja irregular verb, ini banyak. Irregular verb adalah kumpulan kata kerja dengan perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 yang memang tidak beraturan. Yang tidak seperti regular verb yang tadi cuma ditambahkan D atau ED, yang irregular verb dia tidak beraturan. Contoh misalkan do, did, dan doing. Jadi tidak seperti regular tadi yang tambahkan D atau tambahkan ED, yang ini tidak beraturan. Jadi kalian bisa menguasai irregular verb dengan cara sering berlatih, sering membaca, dan menghafalnya. Itu untuk irregular verb. Jadi kata kerja yang memang tidak beraturan. Untuk pembahasan selanjutnya, setelah kita tahu ada perubahan-perubahan kata, khususnya di kata kerja, ada regular verb dan irregular verb, maka kemudian kita masuk ke bagaimana tata kalimat dalam bahasa Inggris. Untuk sederhananya, ini juga hampir sama seperti bahasa Indonesia. Dalam kalimat bahasa Inggris, ada namanya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh misalkan, I went to Bandung using a blue bus last Sunday. I itu subjek, when itu predikat, kemudian ada di sini memang tidak ada objeknya, tapi to Bandung, keterangan, using a blue bus juga keterangan, last Sunday itu juga keterangan. Jadi dalam bahasa Inggris yang wajib selalu ada. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah untuk menentukan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris adalah identifikasi subjeknya dulu. Kemudian kalian harus melihat ada tidak verb dan linking verb-nya. Karena dalam bahasa Inggris selalu membutuhkan verb atau linking verb. Contoh misalkan, I need some sugar. Need di situ, I need, itu pertama I subject, need-nya itu verb. Nah yang contoh kedua misalkan, we are students. We itu subject, are di situ, linking verb. Jadi di situ tidak ada verb-nya, tapi linking verb. Itu untuk kalimat. Nah, untuk tugasnya, untuk exercise-nya, nanti kalian cari berita online, dan memang harus berbahasa Inggris. Berita bisa dari BBC atau CNN dan yang lain-lain. Kemudian dari berita tersebut kalian cari 2 kalimat di dalamnya. Kalimat apa saja, yang mana tapi harus mencari dari berita online tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk jenis kata dalam bahasa Inggris. Tadi ada banyak, kemudian perubahan-perubahan katanya, khususnya dalam verb atau kata kerjanya. Kemudian apa itu verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Untuk penjelasan penggunaan dari verb 1, verb 2, verb 3 nanti akan di pertemuan selanjutnya.
Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya cukup mengenal, kemudian kalian juga harus sering berlatih untuk menentukan kalimat, untuk memilih kalimat, khususnya dalam sumber-sumber bahasa Inggris. Di minggu depan cukup kalian cari berita online dalam bahasa Inggris, kemudian cari 2 kalimat di dalamnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.